Baik, record ini saya record aplikasi rapot itu. Kita menuju ke foldernya. Ini ya, kalau ini sudah saya ekstrak sebenarnya. Nanti dapatnya mungkin seperti ini, dapatnya itu zip, kita ekstrak. Karena saya sudah ada mungkin cepat ya. Oke, langsung aja ini. Nah, ini contoh nih. Kelas 11 kita buka aja. Kalau saya pakai Excel 2019, jika ada notifikasi protected view, kalau saya saranin enable aja, nggak masalah sih, enable editing. Oke. Security ini di enable aja, atau mungkin yang tadi diabaikan. Tapi kalau diabaikan kadang ada yang support dan ada yang nggak support. Yang nggak support itu ketika diklik sini nanti nggak bisa dia, jadi harus ya di enable yang tadi ya. Jadi pertama kita harus memperhatikan sheet yang aktif. Ini ada, perhatikan ya, ini ada mata pelajaran ditentukan nanti mata pelajaran apa yang akan antum isi nilainya. Ini ada sheet report, lager, dan progress, format progress report. Dan untuk report lager kita nggak perlu pusing untuk mengisi ini, dan kita sebaiknya mengabaikan sheet ini terlebih dulu ya, karena mana yang didahulukan adalah sheet format progress ini. Oke, ini yang pertama. Terus kemudian diklik yang ini, jadi nanti aktif di sini. Kemudian ada mata pelajaran, kita tentukan. Kalau saya mengajar TIK, maka saya akan pilih TIK. Kalau agama, silakan dipilih agama. Sebenarnya di sini tidak pengaruh besar, hanya labeling aja, hanya labeling sifatnya. Jadi kalau misalnya ngajar sosiologi nih, sebentar ya. Oke, misalnya kita ngajar sosiologi tapi di sini tertulis prakarya TIK, dan itu nggak masalah aja. Kalau saran saya mending ya sesuaikan aja ya. Kalau misalnya di sini menunya ada, jadi saya ngajar prakarya TIK, saya pilih prakarya TIK, dan ini ada kolom kompetensi dasar. Maka yang kita isi adalah harian. Harian ini adalah kolom 1. Ini adalah dalam semester ini saya ada berapa kali mengajarkan. Kalau saya biasanya PTS itu menjelang PTS saya ada 2 kali, jadi ada 2 materi besar, dan 2 materi itu saya breakdown. Kadang 1 materi 1 kali ujian ulangan harian. Dan misalnya nih anak namanya Adel, dia ulangan harian materi tentang jaringan komputer. Dia mendapatkan nilai katakanlah 70 seperti itu, maka di sini saya isi 70. Kemudian untuk yang praktek portofolio proyek, ini adalah praktek ini kalau saya menilai mungkin dia dapatnya mungkin 80 gitu. Ini praktek portofolio dan proyek, ini adalah ke activity keseharian. Tapi kalau ujian harian ini letakkan di kolom kognitif di bagian harian. Nanti letakkan di sini semua. Tergantung untuk berapa kali semuanya. Nah, misalnya seperti ini aja ini. Apakah ini wajib diisi semua? Ini sebenarnya nggak wajib diisi semua. Tergantung mata pelajarannya apa. Kalau saya membutuhkan praktek dan portofolio. Biasanya kalau proyek saya kelas 3 biasanya. Kalau portofolio ini mungkin dapatnya 85 gitu. Nah, ini baru 1 KD. Kemudian untuk mengisi nilai PTS maupun PAS adalah di sini. Jadi misal nilai hasil PTS berapa nih? Misal hasilnya adalah dia dapatnya 75, maka kita isikan di sini 75. Dan yang pas tidak perlu diisi. Udah selesai. Simbol di situ aja. Dan ini
ada Ahmad Adani, Ahmad Fadilah, dan semuanya ini perlu diisi semuanya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah di pada kolom kognitif harian, di sini adalah activity ujian harian, masukkan di sini. Kemudian activity keseharian anaknya dimasukkan di sini. Terserah tuh mau menilai dari praktikumnya dia, portofolionya dia, atau proyeknya dia. Nah, kemudian PTS di sini. Nanti kalau pas, kalau kita sudah ujian PAS, penilaian akhir semester, baru kita input di kolom ini. Misal dia dapatnya 80 nih, karena ada perubahan. Nah, di sini. Untuk bobot ini nggak perlu di otak-atik, jadi yang otak-atik adalah di input di sini. Kemudian di sini, di sini, di sini. Nah, satu ini yang kali 1, kali 2, kali 3. Kemudian kalau pas itu berbeda. Kalau pas perlu diperhatikan di sini. Di sini ada menu PTS. Kalau kita klik taspen ini, maka akan muncul PAS. Nah, ini kalau kita klik, maka bobotnya dan ringnya dia akan berubah. Tapi karena kita saat ini masih PTS, maka kita klik PTS. Kalau nanti kita PAS, maka kita di sini pilih PAS. Sudah. Nah, sampai di sini sebenarnya semuanya sudah selesai. Dan itu semuanya selesai. Kalau ini semua nanti diisi ya per anaknya. Kemudian hasilnya adalah nanti di rapot seperti ini. Nah, ini dia. Pengetahuan dia dapat 74 dan keterampilan dia dapat 83. Sama seperti ini. Nah, pengetahuan 74 itu adalah perhitungan dari sini, nilai harian, ulangan harian, PTS, PAS, ini dibobot dan jadinya 74. Kemudian yang 83 ini dapatnya adalah 83 ini masuk di keterampilannya, kan ini otomatis ya tadi ya. 83 keterampilan ini dapatnya dari nilai keseharian ini, dari tugas, dari mungkin dia revisi, mungkin dia mengumpulkan catatan, mungkin dia perilaku dan sebagainya. Itu bisa menilainya di sini. Oke, selesai itu aja. Kalau sudah disimpan dan selesai. Nah, itu ya. Kalau contoh jadi punya saya yang kemarin-kemarin adalah di sini. TK bank nilai, misalnya nilai PTS genap ya ini mungkin yang kelas 10 coba yang saat ini. Nah, ini ketika saya buka, nah kalau ada model seperti ini update, saya bisa klik down update. Nah, ini kita klik ke format progress. Nah, ini ketika di format progress, di bagian progress ini sudah saya isi. Saya menjalankan 2 KD dalam menjelang PTS nanti. Jadi selama PTS ini kurang lebih ada 2 bulan, saya ada 2 materi, 2 bab atau 2 KD, dan nilainya seperti ini. Dan nanti jadinya seperti ini. Ini nggak perlu kita pusing di sini ya. Kita hanya menginput di bagian sini aja. 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, seperti itu aja cara input nilai di format rapot. Setelah itu